Halo semuanya, Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku ke penjara bawah tanah di Museum Fathahillah, Jakarta. Pasti kalian udah banyak yang tahu, apalagi kalian tuh orang Jakarta. Pasti kalian tahu banget. Mungkin ada juga beberapa dari kalian yang belum pernah masuk ke Museum Fathahillah, termasuk aku pun kesana itu pas aku udah besar. Maksudnya bukan kayak anak-anak lagi gitu. Aku lupa banget pertama kali itu kesana pas kapan, tapi yang jelas kayak baru 2 tahun atau setengah tahun yang lalu. Pokoknya tuh antara aku kelas 9 atau pas naik ke kelas 10 gitu, aku juga lupa. Jadi waktu aku kesana itu Museum Fathahillah lagi direnovasi, lagi dicat, terus lagi pembersihan juga. Makanya aku nggak boleh ke lantai 2. Jadi waktu kesana tuh aku bayar 2.000 karena pelajar, aku kasih kartu pelajar. Terus kalau dewasa 5.000 apa kalau nggak salah, aku lupa. Dan begitu masuk sana tuh aku senang banget. Jujur aku tipe orang yang suka banget liburan itu lebih baik ke museum, tahu sejarah dibanding liburan yang kayak keluar negeri, keluar kota. Paling ya mentok-mentok sih pantai aku kalau liburan ya. Tapi lebih suka dan lebih senang banget kalau diajak liburan tuh ke museum. Karena aku anaknya kepo juga, udah gitu kayak seru aja liburan ke museum tuh menurut aku sangat wow. Pas aku masuk ke sana tuh aku ngeliat koleksi-koleksi zaman Belanda, terus aku ngeliat mural-mural cerita-cerita zaman penjajahan. Banyak banget sih yang aku lihat di sana. Aku nggak bakal mungkin ngejelasin satu-satu di video ini. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar ke halaman belakang. Aku nggak tahu nih, aku pikir tuh di halaman belakang tuh cuma kayak halaman belakang aja, karena kan banyak juga pengunjung yang ada di halaman belakang tuh duduk-duduk santai-santai, terus foto segala macem. Ternyata di situ juga ada penjara bawah tanah, karena emang bener-bener aku penasaran, udah gitu belum pernah kan sebelumnya ke sana, jadi kepo banget dong. Oke, aku kesana tuh. Akhirnya aku ke penjara bawah tanah. Nah, di penjara bawah tanah itu ada 2 penjara. Yang pertama itu penjara wanita, yang kedua penjara pria atau laki-laki. Menurut aku lebih sedikit layak ya, sedikit gitu penjara laki-laki. Karena kalau di penjara wanita itu bener-bener sumpek, pengap, hampir bisa dibilang tuh nggak ada udara sama sekali. Kalau di penjara laki-laki lebih sedikit mendingan, walaupun kalau bisa milih aku nggak akan milih mana yang lebih bisa dibandingkan gitu. Jadi kayak ya udah dua-duanya sama aja, penjara yang gak layak menurut aku. Ukurannya itu yang aku tahu 6 kali 9 meter kalau di penjara wanita, tapi kalau di penjara laki-laki kurang tahu, tapi agak sedikit luas. Nah, itu aku ngeliat ada sekitar 50 sampai 70 tahanan wanita yang ditahan pada zaman Belanda tanpa diberi makan ataupun minum dan dibiarkan meninggal tanpa dikubur. Jadi begitu dia meninggal, ada yang digeletakin gitu aja di sana, dan ada juga yang dimasukin ke dalam sumur. Kalau kalian tahu di situ kayak ada sumur, nah tuh diendepin aja gitu di situ mayat-mayatnya. Tahanan-tahanan wanita ini ataupun tahanan pria merupakan tokoh masyarakat, terus ada pribumi juga yang nggak mau menaati peraturan pada zaman Belanda. Waktu aku masuk ke penjara bawah tanah wanita, itu aku benar-benar kaget karena banyak penampakan yang parah-parah. Ada yang perutnya buncit, ada yang kurus kering. Dan tiba-tiba aja waktu aku lagi ngeliat keadaan di dalam, karena aku sempat masuk ke dalam dan agak membungkuk soalnya nggak bisa buat berdiri tegak, itu ada sosok wanita yang ngesot-ngesot terus berdarah nyamperin aku, dan dia bilang dia mau pinjem tubuh aku untuk nyampein pesan. Kalau diinget itu sedih banget asli. Yang beliau sampein tuh
kayak dia cuma pengen bebas, diberlakukan adil. Beliau teriak-teriak minta tolong, gak ada yang dengar dan gak ada yang mau nolongin juga. Dan dia juga cerita bahwa dulunya tuh Museum Fathahillah adalah balai kota, tempat banyak orang buat ambil air, karena satu-satunya sumber mata air di sana tuh ya di balai kota, sebelum akhirnya Belanda memutuskan untuk membantai orang-orang Tionghoa di sekitar balai kota. Ada sekitar 500 jiwa yang meninggal. Suaminya juga ditahan di penjara bawah tanah. Pria. Mereka semua tahanan-tahanan yang di situ adalah orang-orang dan tokoh masyarakat yang menunggu untuk proses pengadilan. Tapi sekarang saking lamanya tinggal di sana, sumpek-sumpekan, gak ada udara, gak ada makan, gak ada minuman juga. Mereka bertahan. Aku gak kebayangin gimana rasanya kalau aku yang ada di situ. Wanita ini cerita tuh sambil nangis-nangis gitu, karena dia bilang dan dia ngeliat aku kayak pengen banget cerita. Bahkan gak cuma dia, ada beberapa yang lainnya juga penampakan di sana yang pengen ngobrol gitu sama aku, nyampein pesan sama aku, tapi aku nggak kuat. Aku nggak bisa dalam waktu secepat itu bertukar-tukar arwah. Apalagi aku nggak tahu kalau seandainya arwah itu nyaman di diri aku nggak bakal bisa balik ke tubuh aku lagi. Ada yang diperkosa juga karena mereka cantik. Mereka harus tahan sakit. Mereka juga gak bisa gitu berbuat apa-apa, karena kalau mereka berontak ataupun enggak, mereka pasti akan mati. Bahkan pahlawan yang kita kenal dengan Cut Nyadin juga pernah ditahan di penjara bawah tanah wanita. Kalau di penjara bawah tanah laki-laki, aku nggak sempet masuk, kayak cuma dari depan aja, dari luar. Itu aku ngeliat banyak bola-bola besar yang dipakai para tahanan supaya mereka tuh nggak bisa ngeberontak dan nggak bisa kabur juga. Dari penjara bawah tanah laki-laki, aku lewat pintu samping gitu, dan aku nemu lorong. Orang itu tuh banyak banget suara teriak-teriakan, dari yang minta tolong, nangis, kesakitan, segala macem. Aku kalau dengar suara itu tuh kayak langsung ngebayangin gitu kejadian waktu itu. Ada sosok yang minta untuk jasadnya dikubur, tapi aku nggak bisa bantu. Aku aja nggak tahu sekarang jasadnya ada di mana, udah hancur apa belum. Ya pasti udah hancur lah ya, karena itu udah lama banget kejadiannya, beberapa tahun yang lalu, beberapa ratusan tahun yang lalu. Oke guys, gitu dulu video dari aku. Sorry banget kalau aku sampai nangis, karena emang bener-bener gak tega ngeliatnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalian kira-kira mau bahas soal apa lagi? Komen di bawah. Thank you, see you guys.